muslimin dikumpulkan oleh Nabi SAW, semua disuruh kumpul. Sementara mereka sudah punya harta rampasan perang. Maka Nabi SAW memerintahkan agar seluruh pasukan pada saat itu mendengarkan keluhan suku Hawazim. Mulailah pimpinan mereka Hawazim berkata, wahai sekalian manusia, kasihanilah kami. Sungguh nasab kami telah terputus atau akan terputus, maka kembalikanlah keluarga kami kepada kami. Nabi SAW waktu dengar itu, sebelum sahabat menjawab, beliau berdiri. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau harta, maka kami tidak akan kembalikan. Tetapi wanita dan anak-anak yang ada di bawah naunganku, yang aku sudah miliki sekarang dibagi bagianku, maka ambillah untuk kalian semua. Karena kan tadi Nabi sudah bilang, kalau seluruh harta juga ditarik susah. Kalau emas, perak, unta sudah nggak bisa lagi diambil. Maka aku kembalikan yang di bawah naunganku. Mendengar pernyataan Nabi SAW, maka serentak kaum muhajirin berdiri dan berkata, siapapun di bawah naungan kami, milik kalian. Demi kemuliaan Rasulullah SAW. Dan perlu juga kita garis bawahi ya, orang-orang Ansar tadi, yang mereka tidak dapat ghanimah itu adalah maksudnya harta ya, unta, emas, perak. Tapi tawanan dapat, perempuan dan anak-anak dibagiin gitu loh. Dari tawanan mereka. Maka orang Ansar pun berdiri. Ya, padahal mereka tidak dapat harta tadi. Mereka mengatakan semua yang di tangan kami milik kalian. Demi kemuliaan Rasulullah SAW. Tinggal ada beberapa orang nih. Yang pertama Uyainah bin Muhsin. Berdiri mengatakan, semua orang bilang ini milik kalian kecuali dia. Dia mengatakan, kalau yang di tanganku bukan punya kalian. Ini punya saya, tidak mau. Tidak boleh dikembalikan. Kemudian berdiri juga seseorang namanya Abbas bin Mirdas, kepala sukunya Sulaim. Dia berdiri mengatakan, siapapun di bawah naunganku tidak akan aku kembalikan. Abbas bin Mirdas ini, kepala suku Sulaim, kaget waktu dia bilang, semua di bawah naunganku, perempuan dan wanita dan anak-anak tidak aku akan kasih. Ini harta rampasan perangku. Dia kaget waktu sukunya Sulaim malah berdiri, serentak 1000 orang. Ya. Ada beberapa jadi korban. Kurang lebih 900 sekian orang berdiri semua. Lalu mengatakan, siapapun yang dibawa naungan kami adalah milik kalian. Demi kemuliaan Rasulullah SAW. Abbas ini lalu kaget, dia mengatakan kepada sukunya, sungguh kalian telah mempermalukanku. Aku bertahan supaya tetap dari rampasan perang, kenapa kalian kasih kembali? Ya. Lalu mereka mengatakan, hai Abbas, ini adalah Rasulullah. Jangan kita tolak. Sudahlah kasih aja, kan ada uang, ada emas, ada perak, ada unta. Untuk apa kita rebut wanita dan anak-anaknya orang? Lalu Nabi SAW datangi Uyainah. Karena tinggal Uyainah di sini. Abbas hanya mengatakan baiklah, saya bebaskan juga. Jadi tinggal Uyainah sendiri. Kata Nabi SAW, Nabi nego dengan dia nih. Ya. Hai Uyainah, bebaskanlah. Ya. Lalu kemudian Uyainah mengatakan, wahai utusan Allah, sudah jadi milik saya. Ini milik kami. Waktu itu kebetulan Nabi SAW dekatkan Abbas sama Uyainah. Abbas waktu itu juga belum bebasin. Dia nanti akan bebasin. Nabi SAW nego dengan keduanya. Nabi mengatakan, bebaskanlah. Kata mereka berdua, utusan Allah, ini sudah milik kami, kenapa harus dibebasin? Ini masih mu'allaf, masih lebih cinta harta gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, aku akan gantikan kalian. Asal bebaskan saja. Ganti dengan apa saja yang kalian mau, saya gantikan. Uyainah, uniknya dia nego dengan Nabi. Dia bilang berapa? Padahal ini dapat tanpa peperangan gitu ya. Kata Nabi SAW, setiap satu jiwa 4 ekor unta. Berapa orang di bawah naungan kamu? 10 perempuan, 10 anak-anak, baik. Saya bayar setiap orang 4 ekor unta. Maka Uyainah bilang mengatakan baik, saya setuju. Terima itu. Kembalikan semua wanita dan anak-anaknya Hawazim. Demikian pula dengan Abbas. Ya. Diajak negosiasi tapi kelebihannya Abbas mengatakan sudah ya Rasulullah, tidak perlu ada negosiasi. Saya bebaskan sebagaimana kaum saya bebaskan. Maka dengan cara seperti ini Hawazim bebas keluarganya, istri anak mereka kembali semuanya. Pada saat itu dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala masuklah Islam di dalam hatinya pemimpin Hawazim namanya Malik bin Auf tadi, yang panglima perangnya yang 24 tahun itu. Malik bin Auf berkata kepada para prajuritnya, sungguh hanyalah setetes, ya, kita ini hanyalah setetes air di pulau yang besar. Semua suku Arab sudah tunduk dengan Muhammad. Kita tidak akan bisa menghadapi muslimin, dan setiap orang di antara kita bahkan tidak bisa menuju Taif, karena dia sembunyi di satu benteng dari benteng-benteng Taif. Ibu kota ini kita nggak bisa datangin, dan di dalamnya tidak bisa lagi keluar dengan aman.
Malik ibn Auf meminta bertemu dengan Nabi SAW lalu dia mengikrarkan Islamnya. Nabi SAW menguji kebenaran masuk Islamnya Malik ibn Auf dengan mengutusnya menyerang Taif. Sekarang kau sudah masuk Islam, coba serang kotamu sendiri. Maka Malik ibn Auf pun menunjukkan kejujuran Islamnya, dia pun menyerang dan mengepung Taif. Tapi tentu saja sebagaimana sudah disampaikan, Taif tidak akan bisa dibuka pada saat itu. Nabi SAW lalu menuju ke kota atau wilayah Ji'rana, tempat terkumpulnya tadi ghanimah itu. Lalu kemudian beliau mikot di situ. Beliau pakai ihram, lalu kemudian beliau masuk untuk umroh lagi di Mekah. Maka keluarlah istilah pada saat itu dalam buku-buku fikih kita, ada mikot lain namanya Ji'rana. Sekitar 30 km dari kota Mekah. Pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah, Nabi SAW kembali ke Madinah dan memerintahkan agar haji dilindungi dan dijaga gubernur Mekah dari pihak Nabi SAW yang bernama Utad ibn Usaid tadi. Dan Nabi SAW juga memerintahkan agar Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin haji dari Madinah pada tahun 8 Hijriah itu. Jadi untuk pulang, jadi kan penyerangan Hawazim tahun 2, hari kedua dari bulan Syawal, gitu kan. Kemudian mereka sudah menang sampai di Madinah kurang lebih di akhir bulan Zulqa'dah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar tahun itu ada haji. Lalu menyuruh Abu Bakar memimpin haji, tapi Nabi belum haji pada saat itu. Kemudian Nabi SAW haji tahun depannya, di tahun 9 Hijriah yang dikenal dengan Haji Wada. Dan pada tahun itu kebetulan pemimpin kota Taif yang bernama Urwa bin Mas'ud Al-Thaqafi balik dari negeri Syam, tepatnya dari kota Jarash. Dan dalam perjalanan dari Jarash ke Taif, Urwa mendengarkan semua kejadian dengan izin Allah, maka Islam pun masuk dalam hatinya dan Urwa langsung menuju ke Madinah dan mengikrarkan Islamnya. Ini pimpinan Taif. Nabi SAW sangat gembira dengan masuk Islamnya Urwah ini karena dia raja Taif dan yakin Taif setelah itu akan takluk. Karena Taif pada saat itu mereka cuma minta wanita dan anak-anak mereka, tapi mereka belum masuk Islam. Ya. Urwah lalu kemudian belajar banyak tentang Islam dan kemudian pulang dan berkata, ya Rasulullah, izinkan aku mendakwahi kaumku. Kata Nabi SAW, tapi mereka akan membunuhmu nanti. Kata Urwa, wahai utusan Allah, ini kewajibanku, aku harus mendakwahi mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, tapi hati-hati, mereka akan bisa membunuhmu. Tapi kalau kamu terbunuh, maka mati syahid. Maka Urwa mengatakan, walaupun mereka membunuhku ya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan dia. Saat tiba di kota Taif, seluruh penduduk Taif menyambutnya dengan meriah karena dia pimpinannya. Dan mereka tidak tahu kalau dari kota negeri Syam, ini Urwa sudah menuju ke Madinah masuk Islam. Maka pada saat itu pun mereka menyambut dengan meriah dan tradisi masyarakat Taif waktu itu, mereka datang, setiap datang pasti menyembah patung mereka yang dikenal dengan Al-Lat. Ya. Jadi Al-Uzza ada di perjalanan antara Mekah sama Taif, sementara Al-Lat ada di kota Taif itu. Urwa bin Zubair tidak ke sana dan langsung ke rumahnya. Penduduk Taif tidak tahu, mereka mengatakan mungkin dia letih. Ya, dari perjalanan jauh. Beberapa pemuka Taif mendatangi Urwa di rumahnya dan ternyata Urwa mendakwakan Islam kepada mereka dan spontan mereka semua menolak. Nah, izinkan saya tutup dengan ini teman-teman sekalian karena kita harus rangkumkan tentang masalah Taif ini ya. Pada saat melihat peluang mendakwahi kaumnya tertolak, maka Urwa pun naik di atas rumahnya, kemudian dia azan untuk sholat dengan suara keras. Maka para pemuka kaumnya melemparkan anak panah kepadanya sampai akhirnya Urwa mati syahid radhiyallahu anhu. Masyarakat Taif makin bingung, sampai kapan mereka menolak Islam? Sementara mereka sendiri sangat terpukul dengan masuk Islam pemimpin mereka namanya Urwa bin Mas'ud dan Malik bin Auf radhiyallahu anhuma. Serta setiap kali mereka diserang atau setiap saat mereka bisa diserang oleh muslimin. Setelah bermusyawarah, maka mereka pun mengambil sebuah kesimpulan, kita masuk Islam saja. Semua Taif masuk Islam. Lalu diutuslah utusan ke Madinah. Namun mereka punya permintaan yang unik nih. Nabi SAW menerima utusan mereka lalu mereka berkata, wahai Muhammad, kami akan masuk Islam, tapi syaratnya halalkan buat kami zina. Masuk Islam tapi zina boleh. Kata Nabi SAW tidak boleh. Allah sudah haramkan itu. Mereka bermusyawarah lagi. Baiklah kita terima, zina pun haram. Mereka mengatakan baik kami mau masuk Islam, kami terima juga semuanya. Tapi halalkan buat kami khamar, minuman keras. Ini minuman keras di Mekah sama Taif seperti air putih buat kita. Bangun tidur minum khamar, siang minum khamar, malam minum khamar, minuman seperti itu. Kata Nabi SAW tidak mungkin, Allah telah mengharamkannya. Muslim harus haram khamar. Musyawarah lagi.
Setelah musyawarah kembali lagi, baiklah kami mau masuk Islam. Kami terima zina juga haram, khamar haram, tapi halalkan buat kami riba. Jadi boleh rentenir, pinjamin orang uang berbunga. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan tidak mungkin. Allah juga sudah mengharamkan riba dan menjadikan riba lebih besar daripada zina. Gitu kan. Mereka musyawarah lagi. Lalu kemudian mereka mengatakan baiklah kami akan masuk Islam. Tapi dengan syarat jangan hancurkan patung-patung kami. Terutama Al-Lat. Al-Lat ini seperti Hubal di Mekah. Gitu kan. Yang paling besar. Nabi SAW mengatakan tidak bisa. Allah telah mengharamkan penyembahan berhala. Di wilayah Muslim gak boleh ada patung. Ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Sudah saya tekankan ini ya. Tidak boleh di kota Muslim, di rumah seorang Muslim ada patung. Alasan apapun. Harus dihilangkan. Mereka bermusyawarah. Lalu kemudian mereka datang lagi mengatakan, baiklah kami akan masuk Islam. Tapi kalaupun engkau mau hancurkan Lat dan patung-patung, jangan kami yang hancurkan. Kami tidak berani, takut kualat itu. Maka kata Nabi SAW, tidak apa-apa. Akan dihancurkan oleh selain kalian. Maka Nabi SAW mengutus kepada mereka Amr bin As radhiyallahu anhu untuk menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Pada saat tiba di kota Taif, seluruh masyarakat Taif menunggu pada saat itu. Karena ini adalah hari penghancuran berhala mereka. Dan saya sudah katakan tadi, Taif adalah kota kedua terbanyak patungnya setelah Mekah. Ya. Mekah itu di sekitar Ka'bah saja 375. Di seluruh Mekah itu ada ribuan patung. Dihancurin semua. Di Taif adalah kota kedua. Maka kota Taif waktu itu masyarakat menunggu semua. Datanglah Amr bin As dengan beberapa sahabat, lalu kemudian mereka menghancurkan Tuhan-Tuhan orang-orang Taif tadi. Mereka berkata pada saat melihat Al-Lat sudah hancur dan patung-patung semuanya hancur lebur, maka mereka semuanya masuk Islam dan berkata, ya, bila Al-Lat membunuh Amr, tentu berarti Al-Lat kuat. Tapi Al-Lat telah dibunuh oleh Amr, maka kita harus masuk Islam. Maka Amr bin As pun akhirnya menerima syahadat mereka semuanya. Dengan demikian seluruh masyarakat kota Taif baru menyadari bahwa selama ratusan tahun mereka sembah hanyalah patung dan kebohongan serta kekeliruan. Maka seluruhnya akhirnya masuk Islam. Pada saat Mekah, Taif dan suku terbesarnya Hawazim masuk Islam, maka suku-suku Arab semuanya berbondong-bondong untuk masuk Islam. Sebagaimana sudah kita jelaskan dalam surah An-Nasr, surah nomor 110 ayat 1 sampai ayat 3. Yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini penutupan kita tentunya. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Kemenangan kata ulama tafsir, Mekah dimulai dan kemudian Hawazim atau Hunain yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka engkau akan melihat, hai Muhammad, orang-orang akan masuk ke dalam ya, dini atau agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah kepada Allah dan beristighfarlah, sesungguhnya dia maha menerima taubat hamba-hambanya. Dan insya Allah kita akan bahas nanti di pertemuan akan datang sisa beberapa ayat berhubungan dengan masalah atau penyebutan tentang Hunain ya, di dalam Al-Quran. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Hunain. Lalu kemudian insya Allah kita akan masuk ke perang Tabuk di tahun 9 Hijriyah, peperangan muslimin melawan bangsa Romawi. Allahu a'lam. Sampai sini insyaallah. Sudah masuk jam 7 ya? 4 menit lagi. Ada pertanyaan? Enggak ada. Alhamdulillah. Rupanya bagus pengajian subuh ini ya. Antara lesu sama serius ya. Tapi khairan insyaallah. Mungkin begitu saja, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga banyak sekali diberkahi olehnya. Ini dijadikan sebagai tambahan kita pada amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan dan diganti dengan kemakmurannya menjadi pahala. Dan tidak pernah lupa kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapa